menamakan diri-diri mereka dengan sembahan mereka itu adalah pengikut dewa Molok. Karena Tuhan mereka, dewa mereka marah. Apakah karena mereka mendeteksi kemarahan dewa mereka? Masya Allah. Dengan lahirnya kemudian keadaan. Subhanallah. Masya Allah. Dengan lahirnya keadaan misalnya mereka gagal panen, atau misalnya mereka kemudian ada yang sakit, penyakit mewabah, ya, maka mereka mendamaikan kemarahan dewa mereka itu dengan mempersembahkan anak manusia. Nah, sedangkan kalau ajaran Abrahamaik itu tidak ada satupun di antara mereka yang mempersembahkan manusia untuk menenangkan Tuhannya, atau berdamai dengan Tuhannya, atau menebus kesalahan dosa-dosa mereka. Itu nggak ada, Bang. Hanya di Kristen yang mengajarkan itu. Oke, Bang, baik. Iya. Dari konsep Islam seperti itu, di konsep Kristen juga disalib. Iya. Jadi konsep masing-masing ini, apalah tujuannya dan untungnya kita membahas seperti ini? Apakah apa tujuannya? Oke, baik, Bang, baik. Bisa kita agama kita masing-masing supaya gimana bagusnya gitu. Baik, bagus, Bang. supaya Baik. ada keributan gitu. Oke, baik. Jadi gini saudaraku, di Islam itu kan membahas tentang salib. Salib ini adalah hukuman bagi orang yang benci kepada Allah, benci kepada Rasul, benci kepada Nabi. Itu hukuman. Nah, di Kristen, salib ini adalah berkat, salib ini adalah simbol keselamatan, salib ini adalah pembebasan manusia dari dosa waris. Nah, agama Islam dan agama Kristen memiliki pola tersendiri terhadap salib. Itu satu. Yang kedua, Islam diperintahkan, diserukan kepada seluruh manusia, termasuk kepada Kristen. Kami disuruh untuk menyeru kepada Kristen, untuk kepada jalan yang benar. Di Kristen juga begitu. Di Kristen mengajarkan supaya diberitakanlah Bible ini kepada seluruh makhluk, yang percaya dibaptis, yang tidak percaya akan dihukum. Bahkan perintahnya dalam amanat agung, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Artinya Kristen diminta untuk mengkristenkan Islam. Kemudian Islam diminta untuk menyampaikan kepada Kristen. Jadi kita sama-sama agama syiar. Ya, di Islam mengajarkan yang dihukum salib itu adalah manusia yang dikutuk. Kristen mengajarkan kemudian bahwa yang disalib itu adalah manusia suci untuk nebus dosa Kristen. Yang netral di sini adalah Yahudi, untuk kemudian menjadi jalan tengah. Menurut Yahudi, yang disalib ini adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Berdasarkan kitab mereka, Ulangan 21, 22, 23. Berarti kalau berdasarkan Ulangan 21, 22, 23, maka Islam yang benar bahwa yang disalib ini adalah orang yang melakukan dosa. Yang disalib ini adalah orang yang melakukan kemaksiatan. Yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim berdasarkan kitabnya orang Yahudi. Nah, Kristen yang disalib ini adalah orang yang suci supaya menjadi tebusan yang suci. Nah, ini yang saya tidak dapat dapat ilmunya di mana Kristen mendapatkan ilmu bahwasanya yang dipakai menebus dosa itu adalah manusia suci. Sedangkan di kitabnya Yahudi haram hukumnya membunuh manusia suci. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Kalau Yesus orang suci, tidak boleh dibunuh. Itu intinya. Yang dibunuh hanyalah yang dikutuk oleh Tuhan. Gitu, Bang. Silakan. Tetapi kan tidak ada seperti yang tadi, tidak ada paksaan untuk agama masing-masing. Jadi Iya. kalau di dalam Kristen, kalau nggak mau masuk Kristen ya nggak usah, kan gitu. Betul. Di Islam juga begitu, Bang. Muhammad juga bilang jika agamamu diolok-olok begini-beginikan, nanti orang membalas juga. Iya. Hati kan begitu. Iya. Jadi ya diam aja lah kita. Kan percaya masing-masing. Justru begini ya, Bangku. Saya menghargai keinginan yang sangat-sangat baik dari abangku ini. Saya menghargai itu. Tapi kita tidak bisa membendung yang terjadi di lapangan, abangku. Misionaris dari lorong ke lorong mencari upaya-upaya memurtadkan orang Islam. Itu tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita bendung.
para orang-orang yang mengaku murtadin masih menggunakan simbol-simbol Islam. Mereka bertujuan untuk menjalankan amanat agung tadi. Bahkan kalau kita lihat nih, secara terstruktur, Kristen membentuk sekolah-sekolah teologi-teologi. Di dalamnya ada mata kuliah yang namanya Islamologi. Islamologi diajarkan kepada para mahasiswanya yang diharapkan nanti setelah lulus mereka bisa memblokade pengetahuan Islam untuk jauh kepada Islamnya. Mereka dididik untuk menjadi seorang yang bisa mengajarkan Islam dari ranah kekelaman. Mereka diajarkan itu, abangku. Sementara di Islam tidak ada sekolah yang didirikan di dalamnya ada materi kristologi. Itu nggak ada. Tidak ada itu bang, mata kuliah kristologi di pesantren itu nggak ada. Tapi kalau di STT ada mata kuliah Islamologi. Apa tujuannya? Untuk mengajak orang Islam yang mereka sebut sebagai domba sesat untuk masuk ke gereja. Itu tidak bisa kita bendung. Maka kan ada buktinya bang. ada STT Nias kemarin kan sempat dilaporkan, dikasuskan di polisi karena mereka mereka mengajarkan Islam tidak sesuai dengan ilmu Islam. Dibilangnya Allah itu adalah ular naga, itu adalah iblis tua. Diajarkan kayak begitu. Nah itu yang kemudian menyebabkan kami hadir untuk memberikan edukasi bahwa saudara Kristen Islam itu begini. Itu loh tujuannya abangku. Kalau di Islam la ikraha fiddin, tak ada paksaan untuk menjadikan orang masuk Islam karena Islam itu berat. Orang Islam aja yang ada di dalam belum tentu dia bisa menjalankan Islamnya. Apatah lagi saudara saya Kristen yang setiap harinya hanya bernyanyi, sudah dijamin keselamatan katanya, dia punya juru selamat katanya, yang mereka tidak ada runutan dalam agama untuk melakukan prosesi keagamaan secara rutinitas. Sedangkan di Islam 5 kali sehari, itu baru yang wajib, belum sunnah-sunnahnya. Jadi bagaimana mungkin kita mau memaksakan orang di luar Islam, dalam hal ini Kristen yang nyaman dalam beragama, masuk ke dalam agama yang begitu penuh dengan aturan? Itu mustahil. Maka tujuan kami ini hanya untuk membendung gerakan-gerakan pemurtadan yang terjadi. Cuman itu saudara. Ya, makanya kita bahas salib ini gitu. Ya, silakan. kalau memang itu yang salah dalam menurut Bang Zuma, ya dilaporkan kan begitu. Terus kalau masalah-masalah lain-lain lagi, misalnya pengerusakan gereja lah, apalah coba salahnya di yang baru-baru. Nah, ini saya jawab bang, pertanyaan yang sangat menarik. Di Islam itu dilarang keras merusak rumah ibadah. Jadi kalau misalnya ada rumah ibadah Kristen yang dirusak oleh orang Islam, ada 2 hal. Yang pertama, oknum yang melakukan ini tidak mengkaji secara mendalam tentang amanat yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, mereka sudah mengkajinya, tetapi yang membuat gereja ini itu tidak ada izin dan tidak memenuhi syarat, dan sebelumnya sudah dilakukan gerakan-gerakan antisipasi terjadinya adanya riak seperti itu. Misalnya sudah dinasihati, sudah didatangin agar supaya melakukan pelaporan terhadap pemerintah setempat, tetapi tidak diindahkan. Contoh nih bang ya, yang terjadi baru-baru ini di Padang. Ya. Rumah loh itu bukan gereja loh bang, itu rumah pribadi. Lalu kemudian oleh pengurusnya datang ke PLN minta kenaikan daya dengan catatan keterangan bahwa kenaikan daya ini disebabkan karena ini adalah gereja. Jadi laporannya ke PLN adalah gereja, padahal itu bukan gereja. Itu yang pertama. Yang kedua, yang punya rumah itu tidak tinggal di situ abangku. Dia jauh dari rumah itu tinggal, dan jemaat-jemaat yang datang pun bukan penduduk di situ. Maka warga setempat merasa terganggu. Itu penyebabnya. Nah, saya bicara nih, saya selaku pembina pembina apologetik Islam Indonesia berbicara di sini, disaksikan ribuan mata memandang. Apabila ada umat Islam yang merusak rumah ibadah orang Kristen, merusak tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama dan oleh pemerintah,
Saya selaku pembina mengutuk keras tindakan itu. Kemarin yang terjadi saya sendiri yang mengutuk perbuatan itu. Saya nggak suka kalau ada rumah ibadah orang itu dirusak. Tegur baik-baik, sampaikan kepada pemerintah apa yang menjadi kekurangan daripada hal yang ada, laporkan biar pemerintah kemudian yang menangani itu. Saya sebagai pembina tidak membenarkan adanya pengerusakan rumah ibadah. Tidak boleh. Itu agama saya melarang dan negara kita tentu juga melarang. Jadi kalau ada oknum, ya oknum saja. Karena Al-Quran lembaran demi lembaran tidak boleh merusak rumah ibadah. Jangankan dalam keadaan damai seperti ini bang. Di Islam itu perang aja, perang nih antara Islam Kristen. Ketika Islam sudah menduduki wilayah daripada Kristen, haram hukumnya umat Islam merusak rumah ibadahnya. Haram hukumnya umat Islam merusak, membunuh anak kecil, perempuan dan juga tokoh-tokoh agama. Itu tidak boleh. Kecuali tokoh agama yang terjun langsung di medan perang melawan kemudian umat Islam dalam perang, tapi dalam perang. Jadi kalau dalam keadaan damai begini, coba lihat Natalan yang menjaga gereja, kalau ada kistru biasanya itu umat Islam yang menjaga, dari ormas-ormas Islam yang menjaga. Karena memang dilarang di Islam, tidak boleh. Nggak boleh merusak rumah ibadah. Itu tidak boleh bang. Saya kira begitu. Berarti itu murni apa bang? Oknum begitu. Oknum, karena tidak ada dalam kitab suci kami untuk merusak rumah ibadah. Itu oknum. Terlepas dari dua hal tadi, mungkin ada hal yang mendasari mereka melakukan itu. Bisa jadi. Begitu juga sebaliknya. Orang Kristen merusak atau melakukan pembakaran seperti 2016 di Tolikara, masjid dibakar. Ya mungkin ada hal yang keliru dari Islam sampai itu bisa terjadi. Bisa jadi. Itu oknum, karena di dalam Bible juga tidak ada perintah untuk membakar masjid. Yang ada adalah kepung, lalu kemudian suruh mereka menjadi budakmu, kalau tidak mau bunuh mereka. Tapi tidak ada perintah untuk merusak rumah ibadah. Tapi kalau membunuh ada. Ulangan 20 nomor 10 nomor 11 12. Gitu abang. Tapi ulangan sebelah itu enggak juga ada membunuh. Ada bang. Ulangan 20 nomor 11 itu bunuhlah semua laki-laki. Tapi kan enggak ada istilahnya melaksanakan gitu di Indonesia ini. Berarti tidak menjalankan amanat Bible-nya kan gitu abangku. Aku pun maaf bang ya, aku pun soal agama ini kurang juga tahunya. Cuma hanya memandang mata saja selama ini, bahkan begitu. Iya. Kadang-kadang saya nonton room Muslim membahas ini. Begitu juga si Eris Taik itu, macam-macam aja tengok. Apa namanya dibahas ya, nggak betul. Jadi saya pikir ini sampai kapan lah seperti ini di Indonesia ini berperang seperti ini dalam TikTok ini yang saya pikir. Harusnya begini bang, harusnya metode yang ada di Komal Islam, di Komal Kristen, ya kayak sekarang ini yang kami lakukan. Siapa yang disalib? Di Islam bukan Nabi Isa, di Kristen Yesus. Jadi orang Islam setelah mendengarkan dan orang Kristen setelah mendengarkan, ada hikmah di balik itu. Ternyata kita damai. Di Islam Nabi Isa diselamatkan, di Islam Nabi Isa itu dimuliakan, terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan yang dimuliakan ini, yang disebut Nabi Isa ini adalah oknum manusia yang lahir dari seorang perawan yang suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Baginya tidak ada hinaan, baginya tidak ada celaan, baginya tidak ada sesuatu yang negatif. Artinya orang Kristen ketika menerima ini secara positif, yang lahir tanpa ayah adalah Yesus, yang lahir dalam keadaan suci adalah Yesus, yang lahir dari perawan suci adalah Yesus, yang mengajarkan Injil adalah Yesus, yang dimuliakan Elohim adalah Yesus, yang diberkati Elohim adalah Yesus, jalan keselamatan dan hidup adalah Yesus. Berarti yang dimuliakan oleh umat Islam yang bernama Isa Al-Masih itu terindikasi Yesus. Damai kan? Karena di Islam memuliakan oknum itu,
Memuliakan, bahkan ketika disebut namanya kami sanjung beliau alaihi salam, Isa alaihi salam. Karena tidak mungkin di Bani Israel ada dua manusia yang lahir tanpa ayah. Pasti cuma satu. Tidak mungkin ada dua kemudian manusia yang lahir dari perawan di sana. Pasti cuma satu. Di Islam disebut Isa, di Kristen disebut Yesus, bagi Yahudi menyebutnya Yosua. Artinya ada satu manusia dengan tiga pola cerita yang berbeda. Di Islam manusia ini sangat dimuliakan. Tidak sempurna keislaman seseorang kalau dia tidak memuliakan Nabi Isa alaihissalam, sosok yang lahir tanpa ayah. Harusnya saudara Kristen bangga kepada umat Islam. Tapi kalau Yahudi bang, Yesus anak haram, Yesus anak zina, dia anak dari prajurit namanya Pantera berzina dengan Maria. Maria ini pesina, dia dan anaknya akan direbus ditinjak yang mendidih di neraka. Ibunya disebut pesina di dalam kitab Talmud. Umat Islam membantah itu semua. Harusnya saudara Kristen ini, ya umat Islam ternyata memuliakan kita. Sekalipun orang Kristen saudara saya tidak menganggap Nabi Isa itu adalah Yesus. Tapi sejarah tidak bisa kita tutupin. Kristen mula-mula masuk ke Indonesia menerjemahkan kitab mereka dalam bahasa Melayu. Gereja-gereja mereka disebut gereja Isa Al-Masih. Tidak ada gereja Yesus Kristus, tapi gereja Isa Al-Masih. Bahkan sampai hari ini orang Kristen masih menggunakan istilah-istilah yang dibawa oleh Nabi Isa. Contoh, Rasul, Allah, Nabi, Alkitab. Itu istilah-istilah Nabi Isa tuh yang dituangkan di ruang lingkup pengajaran Islam Al-Quran. Dan masih dipakai hari ini oleh saudaraku Kristen. Artinya yang harus dikedepankan di sini adalah kasih sayang. Karena umat Islam ini mencintai sosok yang lahir tanpa ayah. Umat Islam ini menyanjung, memuliakan setinggi-tingginya. Jadi orang Kristen harus memandang secara positif. Jangan pandang kami sebagai musuh. Karena kami memuliakan. Oke bang. Itu saudara. Bang Juma. Ya, saya Iya bertanya Bang lagi. Denny. Apa kabar? Baik. Isa dan Yesus apakah tokoh yang sama? Dan Yesus kayak dulu oknum itu Allah Bapa. Allah Bapa ini sama nggak sama Allah SWT? Iya, jadi gini saudaraku. Yesus itu manusia pertama sebelum Kristen hadir. Manusia pertama sebelum Kristen hadir. Karena tidak mungkin Kristen mengaku kami lebih dulu daripada Yesus. Yesus dulu. Yesus bang, pada hari Sabat, di tempat kelahirannya, dia senantiasa masuk ke dalam mikdas, bait suci, untuk membacakan kitab. Alkitab yang dibacakan oleh Yesus. Salah satu isi dari kitab yang dibacakan oleh Yesus itu adalah Yesaya 5, nomor 16. Di situ diterangkan bahwa pencipta langit dan bumi itu maha suci lagi maha tinggi. Dalam bahasa Arabnya, subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbicara mengenai konsep Tuhan dalam perspektif Kristen, Yesus, bukan Kristen dulu, Yesus dulu. Tuhan yang dikatakan Bapa atau Elohim atau Hashem, itu serupa dengan apa? Katanya tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Berarti pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi itu tidak serupa dengan makhluk. 2 Samuel 7:22. Dan kitab ini juga adalah kitabnya Yesus yang diajarkan Yesus kepada Bani Israel. Di mana itu tertulis? Di dalam Lukas 24 nomor 44. Yesus senantiasa menjadikan kitab yang saya sebutkan 2 Samuel 7:22 itu sebagai rujukan. Apa di sana tertulis? Tuhan yang maha adil itu tidak sama seperti makhluk, tidak serupa dengan apapun. Berarti sama dengan Al-Quran. Pencipta langit dan bumi, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Tuhan maha suci. Di Islam Tuhan maha suci. Kemudian Yesus menerangkan Bapa yang adalah Tuhannya itu berada di langit. Al-Quran menarasikan pencipta langit dan bumi juga bertahta di arsy, di singgasana yang ada di langit. Berarti sama. Laisa kamitslihi syai'. Nah, ada satu hal yang menarik di sini saudara. Jangan pakai Quran, karena menurut saudara Kristen Quran kan belakangan. Oke, berarti kita merujuk kepada kitab yang dituliskan 1400 tahun sebelum Masehi minimal. Di Kejadian 17 nomor 6, nomor 7, di situ tertulis begini. Wahai Abraham,
aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Dan inilah perjanjian kekalku, bahwa aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Abraham memiliki anak yang bernama Yishmael. Aku akan menjadi Tuhannya Yishmael, Tuhannya anaknya Ismail, Tuhannya keturunannya Ismail secara turun-temurun. Baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah keturunan dari anak kedua Nabi Yishmael yang bernama Khedar. Berarti perjanjian kekal Tuhannya Abraham, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhannya Nabi Muhammad, keturunanmu, dan secara turun-temurun dia akan mengajarkan itu kepada seluruh umat manusia. Jadi tidak ada keraguan bagi kami untuk itu. Al-Quran mengatakan, innani anallah la ilaha illa ana. Aku ini adalah Tuhan satu-satunya, tidak ada Tuhan selain aku. Akulah Tuhan nenek moyangmu Abraham, Ismail, Ishak, Yakub, Musa, Isa alaihi salam, dan seterusnya. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130 dan seterusnya menerangkan itu. Jadi kami nggak ada ragu tentang itu, abangku. Silakan. Jadi Allah Bapa sama SWT sama. Kalau yang disebut Tuhan Bapa itu adalah Eloah Abraham, Eloah Yishmael, Eloah Ishak, Eloah Yakub, sama. Berarti sama Tuhan kita kalau begitu. Nah, Tuhan kita satu, sama memang. Cuman antara abang dengan saya, ada yang tidak menyembah kepada Tuhan yang satu itu yang menciptakan kita. Tuhan abang dengan Tuhan saya sama. Tuhan saya dengan orang Hindu, dengan orang Buddha itu sama. Hanya satu Tuhan yang menciptakan kita semua ini. Hanya kitalah yang kemudian mengikuti ajaran nenek moyang kita. Nenek moyang kita mengajarkan ini, ya kita ikut di situ. Kami diajarkan ikut Islam karena bapak kami Islam, menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi bernama Allah. Tapi kami tidak diam. Kami belajar, kami mengkaji isi Quran. Oh, ternyata Tuhan yang benar itu adalah Ahad. Tergantung semua apa langit dan bumi kepadanya. Tidak manusia dan bukan anak manusia. Tidak ada satupun manusia yang serupa dengannya. Itu yang kami pelajari. Nah, sedangkan kalau saudara bertuhan, ya jelas Tuhan Anda kan bernama Kristus, anak Maria katanya. Nah, itu sudah bukan Tuhan yang disembah Abraham. Karena Maria belakangan muncul, Abraham sudah punya Tuhan. Sedangkan Kristus ini adalah manusia yang dilahirkan oleh seorang manusia bernama Maria. Sekira begitu, Abang. Ini cuman konsep teologi aja yang membuat kita berbeda. Pada dasarnya pencipta langit dan bumi itu satu, dialah yang menciptakan saya dan Anda. Begitu. Jadi kalau samanya, apalagi pertengkaran kita. Sementara Allah Bapa itu ya itulah Allah SWT. Nah, bedanya. Kalau utusan itu dalam di Bible saya baca utusan. Apalagi. Iya. Tapi ada hal yang menarik di sini. Ketika kita mengatakan Tuhan kita sama, itu tadi ada yang menuhankan kepada makhluk ciptaan. Contoh nih bangku, contoh. Kalau Tuhan kita sama, itu saya tidak pungkiri. Tuhan kita memang sama, yaitu Dia, hakikat pencipta langit dan bumi. Tapi sekali lagi, ada di antara kita yang menyeleweng, ada di antara kita yang membelot, menyembah kepada ciptaan. Saya kasih data misalnya nih, di dalam di dalam Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Di situ ada yang disebut Theos, Bang. Theos ini mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kemudian keteosannya, melainkan mengosongkan diri, lalu mengambil rupa manusia, lalu menjadi manusia, lalu diam di antara manusia, lalu mati dibunuh oleh manusia di atas salib. Nah, ini ya garis pembeda kita. Di dalam agama Kristen diajarkan dewa alias Theos dalam bahasa Yunani, yang kemudian kalian terjemahkan menjadi Allah dalam bahasa Indonesia, itu menghentikan posisinya sebagai Tuhan, mengosongkan dirinya sebagai Tuhan, lalu berinkarnasi menjadi manusia Yesus, mati sampai dibunuh manusia di atas tiang salib. Itu pembedanya kita. Dalam keadaan Kristen, orang diajarkan Tuhannya berteofani atau berinkarnasi menjadi bukan Tuhan, yaitu manusia, dan mati di atas salib.
Kalau kami dan juga Yahudi, Tuhannya tidak pernah berubah menjadi manusia, nggak pernah. Di Kristen aja yang berubah Tuhannya menjadi manusia, yaitu Yesus. Jadi Tuhan mengutus dirinya menjadi manusia. Kalau di Yahudi, semua yang diutus Tuhan itu bukan Tuhan. Di Islam pun demikian. Semua yang diutus Tuhan bukan Tuhan. Nah, tapi kalau di Kristen, ya memang bukan hanya utusan. Utusan itu pola ajaran Yesus kepada Bani Israel. Tapi ajaran Paulus bukan sekedar utusan. Tapi Tuhan itu sendiri yang nusul ke bumi menjadi manusia. Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Bahkan lebih jauh nih, kita berselancar ke surah Paulus. Kolose 2, nomor 9. Mulai dari rambutnya Yesus sampai dengan ujung kakinya Yesus, itu semuanya adalah Tuhan bagi pengikutnya, bagi Kristen. Jadi tubuhnya Yesus, tangannya Yesus ini, tubuhnya itu Tuhan bagi Kristen. Enggak lah bang. Kolose 2 nomor 9, coba Anda baca. Kan begini, Iya. Allah Bapa dengan Allah SWT oknum yang sama, dan Yesus dicakar untuk utusan kan begitu. Ya. Di Islam Muhammad Utusan. juga. Nah, Ya. jadi kan sama-sama utusan ini. Iya. Terus kan dia yang Allah ciptakan untuk manusia untuk ke surga Iya. sama-sama. Jadi apalagi pembedanya? Ah, pembedanya muncul Paulus, Bang. Coba Anda baca Roma 14 nomor 9. Utusan Yesus tadi ini mati. Untuk itulah Yesus mati agar dia dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan bagi Kristen. Coba Anda baca itu. Ya, oke, saya nggak mentuhankan Yesus. Berarti Anda tidak mengikuti ajaran Paulus berarti. Itu utusan. Bagus. Nah, jadi utusan ini utusan. Ya, bagus, utusan bagus. Muhammad utusan. Baik, Jadi, baik. Jadi, ya. apalagi Ya. kan sama-sama tauhid juga sama itu. Iya, baik saudaraku. Jadi kalau Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Anda sudah berada pada posisi yang benar saudaraku, Gutul, menjadikan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Saya salut. Ya. Dia bukan Tuhan. Namun masih belum sempurna, masih ada yang kurang. Kalau diizinkan, yang kurang ini boleh, saya diizinkan, boleh. Boleh, boleh. Oke, baik. Jadi gini, Al-Quran diwahyukan abad ke-7. Salah satu surah namanya surah Al-A'raf, ayat 157 atau 158. Di situ dikatakan, Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, Inni ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, Inni Rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia keturunan Adam, sesungguhnya aku ini adalah utusan pencipta langit dan bumi untuk kalian semua. Yesus, Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-dombaku yang sesat dari umat Israel. Tidak ada data seperti Nabi Muhammad yang terlontar dari lisan Yesus bahwa Yesus diutus untuk seluruh anak manusia. Hanya Nabi Muhammad. Nah, mengapa umat Islam itu beriman kepada Yesus, beriman kepada Nabi Isa? Karena Nabi Muhammad yang diutus untuk seluruh umat manusia ini yang mengajarkan, wahai umat manusia, percayalah bahwa Yesus itu adalah Rasul utusan Allah. Kami percaya. Tapi dia hanya untuk Bani Israel, bukan untuk kami. Nah, kekurangan saudara saya yang saya katakan kurang satu, Anda seakan-akan Bani Israel. Padahal Yesus hanya untuk Bani Israel, saudara bukan untuk Bani Israel. Jadi sejatinya yang Anda harus ikuti itu adalah Nabi Muhammad dan beriman kepada Yesus sebagai Rasul Tuhan untuk Bani Israel. Seperti kami. Nah, kalau Anda kemudian beriman Yesus itu adalah Rasul, betul, Rasul untuk Bani Israel, bukan untuk kita. Itu mulut Yesus sendiri yang mengatakan, Matius 15 nomor 24, Matius 10 nomor 4 nomor 5. Bahkan Tuhan sendiri berkata,
di dalam Ulangan 33 nomor 4, hukum-hukum yang datang kepada Musa hanya merupakan hak warisan milik kepunyaan Bani Yakub. Bahkan Tuhan sendiri yang mengatakan dalam Yeremia 31 nomor 31 sampai 33, aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Bahkan Tuhan sendiri mengatakan dalam kitab Mazmur 147 nomor 19 nomor 20, hukum-hukumku yang datang kepada Musa, kepada Yakub, dan aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Kita bukan Bani Israel, kita bukan Bani Yakub, kita bukan Bani Yehuda, tapi kita beriman nih. Dulu ada Injil, dulu ada Torah, dulu ada Mazmur yang diwahyukan oleh pencipta kita kepada saudara kita Yahudi. Setelah itu Tuhan Maha Pengasih Maha Penyayang mengutus seorang penolong penghibur untuk seluruh umat manusia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya iman Islam itu tertata. Islam beriman kepada Yesus, Nabi Isa. Islam beriman kepada Nabi Musa. Islam beriman kepada Nabi Abraham, Ibrahim. Islam beriman kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu iman Islam. Tapi kalau di Kristen berhenti sampai kepada beriman kepada Nabi Isa, Yesus. Berhenti sampai situ. Padahal Yesus bukan untuk mereka. Mereka menolak Nabi Muhammad, makanya disebut kaum kufur, alias mohon maaf, kafir, tertutup. Kafir itu artinya tertutup. Mereka menutup diri mereka kepada Nabi yang diutus untuk mereka. Mereka masih percaya kepada Yesus, di mana Yesus sebenarnya hanya untuk Bani Israel. Iman Anda sudah benar, Yesus Rasul. Sayangnya kerasulan Yesus ini hanya untuk Israel saja. Makanya Makanya di dalam Matius 7 nomor 21, 22, 23, pada hari terakhir nanti banyak orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu Yesus? Apa kata Yesus? Pada hari itulah nanti aku akan berterus terang kepada mereka, enyahal daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Karena kita bukan kaumnya, kita bukan Bani Israel. Jangankan kita yang hidup 2001 tahun, 2000 tahun lebih dari Yesus, seorang wanita Samaria, Anda baca di dalam Matius 15 nomor 23, 24, 25, ada seorang wanita nih datang kepada Yesus, tapi bukan Bani Israel, datang ke situ. Yesus, tolong dong bantu anakku ini sakit parah, tolong sembuhkan. Apa kata Yesus? Usir perempuan ini. Dia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Itu kata Yesus, usir katanya. Terus wanita itu mengatakan, tolong bantu anakku, ini mau sakit dia mau sembuh, please. Apa kata Yesus? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apa kata wanita itu? Ketika Yesus mengatakan, tidak patut roti yang disediakan untuk Israel diberikan kepada anjing. Apa kata wanita itu? Benar Tuhan Yesus. Tapi bukankah anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, Israel? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Sembuh anak itu. Kenapa sembuh? Karena Yesus jempol ibunya. Kenapa Yesus jempol ibunya? Karena ibu itu mengaku kalau dirinya itu cuma anjing. Begitu saudara. Ya, jadi ini akan berakhir 4 menit lagi. Kok bisa? Ada apa ini? Ada pasal itu disinkronkan, Gurunda. Oh ya sudah. Ya silakan Bang, silakan. Mengimani Yesus sebagai utusan, berarti kalau tidak mengimani Nabi Muhammad, berarti sama saja itu enggak berarti Bang ya. Iya, karena gimana saudara? Kalau misalnya saya mengimani Allah Bapa itu adalah Allah SWT sama dia kan, yeah. Terus Yesus utusan, dan saya juga mengimani Muhammad itu kan enggak apa-apa, itu tetap juga surga. Ya itulah kami Bang, beriman kepada Tuhan yang mengutus para nabi, beriman kepada Yesus, beriman kepada Nabi Muhammad. Ya, ketika sekiranya saya pun seperti itu, saya mengimani Yesus sebagai utusan,
Iya. Baru saya imani juga Muhammad itu adalah utusan. Iya. Tapi saya tetap mengimani Allah Bapa, bukan Allah Subhanahu wa taala SWT. Oh, ya sama aja pun, sama aja. Pencipta langit dan bumi yang disebut oleh Bani Israel sebagai Bapa Ya. mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa. Itu ucapannya itu yang dalam kitabnya orang Yahudi itu. Bahkan dikatakan, aku akan mengutus seorang nabi yang sama seperti engkau wahai Nabi Musa. Diterangkan dalam Ulangan 18 nomor 18. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Nabi yang sama seperti Musa, aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Dia akan berkata dengan namaku, Bismi Anoki dalam bahasa Ibrani. Nabi itu akan mengucapkan namaku. Setiap dia mengucapkan firman pasti mengatasnamakan namaku. Nah di Islam Nabi Muhammad selalu mengatakan itu. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Itu di perjanjian lama, Bung. Di perjanjian baru, kalau saudara Kristen kritik terhadap Bible, di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23, di situ diterangkan begini. Bukankah di dalam kitab Taurat Musa dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mengikuti, tidak mendengarkan perkataan nabi tersebut akan dilenyapkan dari bangsa kita. Pertanyaannya, siapa nabi yang sama seperti Musa yang datang setelah Yesus? Di mana nabi ini keras terhadap kebodohan, keras terhadap kejahiliaan, keras terhadap paganisme, keras terhadap kekafiran, keras terhadap kemusyrikan. Itu nabi mana tuh? Nabi Muhammad. Nah, ini Bible sendiri yang ngomong. Saya sudah berdebat, Bang. Saya belajar Bible itu kurang lebih 17 tahun. Saya nguliti Bible. Bible saya itu satu lemari tuh. Tujuannya bukan untuk menghujat, enggak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saya hanya ingin meluruskan, karena saya hidup di tengah-tengah orang Kristen. Nama kampung saya itu Desa Munti. Saya berdampingan dengan desa yang bernama Hombes. Hombes itu mayoritas Kristen. Saya melihat mereka adalah orang-orang yang baik. Begitu saya belajar Al-Quran, belajar Bible, ada sesuatu yang perlu diluruskan di situ. Makanya saya tertarik untuk mengkaji ini. Saya bukan menghujat, enggak. Saya memang keras kepada saudara-saudara saya Kristen yang selalu menghujat, menista, naik di komal, mengatakan nabi saya cabul dan sebagainya macam. Tuduhan itu memang saya keras. Untuk apa? Untuk meluruskan besi yang bengkok, dibutuhkan pukulan yang keras supaya lurus. Itu yang terjadi. Nah, ketika saya membaca dalil itu, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa seorang nabi akan diutus oleh Bapa? Nabi itu sama seperti Musa. Coba Anda baca kitab Musa. Bagaimana Musa diperintahkan, bunuhlah, bunuhlah, perangilah, kepung, perangi, bunuh, perangi, bunuh. Sama seperti Nabi Musa, keras terhadap kejahiliaan, keras terhadap pelaku dosa, keras terhadap kemunafikan, keras. Nabiku Nabi Muhammad begitu tegas terhadap kemusyrikan. Itulah yang terjadi, dan itu yang dijadikan framing. Nabi Muhammad itu suka membunuh. Nabi Muhammad sama seperti Musa, bahkan diperintahkan jangan kau biarkan apapun yang bernapas di situ, hewan, tumbuhan, bunuh, basmi, kata Tuhan di dalam perintah kepada Musa. Nah, ini sama seperti Nabi Musa, wajib hukumnya sama seperti Musa. Supaya apa? Supaya hukum Tuhan itu bisa ditegakkan. Karena kalau tidak ditegakkan, orang-orang yang punya wewenang, orang-orang yang punya kemudian kedikdayaan mempengaruhi orang lain akan semakin kuat kemaksiatannya. Tapi kalau ada seorang nabi yang mampu menundukkan kemaksiatan itu, membumi hanguskan para pelaku maksiat, maka hukum Tuhan akan tegak di atas muka bumi. Inilah yang terjadi terhadap Quran 1400 tahun silam. Tidak ada hukum di depannya yang bisa berdiri tegak oleh karena Quran. Semuanya tunduk. Bahkan negara kita ini yang tadinya sebelum merdeka, Bung, sembahan-sembahan pribumi itu banyak sekali. Begitu Islam datang dan kemudian mengajarkan Islam, mayoritas negara berdasarkan kepada Qul huwallahu ahad, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Tuhan itu satu. Maka yang harus kita sembah adalah Tuhan negeri Indonesia. Itu saudara. Kalau saya mengimani Yesus utusan, Muhammad utusan, tapi saya tetap ke gereja.
itu gimana? Masalah juga. Begini saudaraku, di dalam kitab Yehezkiel 44 nomor 9, apa kata Tuhannya Yahudi? Coba Anda baca nanti di situ. Simpulnya gini, wahai Israel, 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 engkau telah melakukan banyak kesalahan, tetapi ada satu kesalahanmu yang tidak akan pernah bisa aku lupakan di antara seluruh dosa yang pernah engkau lakukan, yaitu engkau memasukkan orang-orang tame, orang-orang najis, orang-orang yang tidak bersunat nonotnya masuk ke rumah ibadahku. Jadi rumah ibadah, tempat orang yang tidak bersunat itu najis menurut firman Tuhan dalam Yehezkiel 44. Yesaya 50 juga begitu. Tidak boleh orang yang tidak bersunat masuk ke kota Yerusalem baru. Gak boleh. Makanya sunat itu bang, di dalam Kejadian 17:14 diperintahkan, orang yang tidak bersunat, tidak potong kulup, bunuhlah dia, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Itu kata Tuhan. Jadi bagaimana mungkin kita mau ibadah, bagaimana mungkin bisa dikatakan tempat suci, bait El atau Baitullah, kalau di dalamnya ada orang-orang yang tidak bersuci. Sementara Yesus mengajarkan mentahirkan diri. Firman Tuhan mengajarkan mentahirkan diri. Apa itu mentahirkan diri? Mensucikan diri. Apa itu mensucikan diri? Menyunat kemaluan. Kemudian apa lagi? Mandi junub ketika kita sudah jima atau bersetubuh. Nah, masuk ke sana harus membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kaki. Kalau di Islam disebut wudu, itu perintah. Yesus melakukan hal yang sama. Jadi kalau Anda ke gereja, di situ ada penyembahan kepada Kristus. Sementara pencipta langit dan bumi tidak bergelar Kristus. Yang bergelar Kristus itu adalah satu. Ada dua yang bergelar Kristus. Yang pertama Yesus anak Maria, seorang nabi. Yang kedua adalah iblis, penyesat. Di mana kemudian Yesus dikatakan bahwa Kristus itu adalah iblis? Ajaran Yesus. Di mana Yesus mengatakan bahwa iblis bergelar Kristus? Di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada Planos. Planos itu bahasa Yunani artinya penyesat, pembohong, penipu alias iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti iblisnya mengaku Kristus. Di gereja ada penyembahan terhadap Kristus. Anda ingin menyembah kepada Elohim, harus datang ke rumah sucinya orang Yahudi. Namanya sinagoge atau mikdas, tempat suci, atau ke masjid, tempat sujud kepada pencipta langit dan bumi. Makanya orang Yahudi, Bung, ada sahabat saya namanya Morebili. Beliau pernah menyampaikan kepada saya bahwa saya kalau ibadah tidak menemukan sinagoge, saya ke masjid. Alhamdulillah, saya ke Jakarta, saya tinggal di apartemen Casa Grande, di bawahnya itu ada masjid di basement. Saya masuk sholat, wallahi ini demi Tuhan, saya masuk sholat, begitu saya sudah sholat Jumat, ada orang yang berdiri sholat di samping saya dengan metode yang lain. Cuman takbir, sudah gitu langsung sujud. Takbir, sudah gitu langsung sujud. Saya tunggui, saya penasaran. Setelah dia sholat, tapi memang aku bilang kalau dia bukan orang Arab, orang Pakistan, kalau dia bukan orang Pakistan, dia orang Yaman, minimal dia orang Timur Tengah. Saya datangi. Bos, dari mana singkatnya? Oh, saya Muslim. Ya, saya bukan Muslim, saya Yudaism, kata dia. Berarti orang Yahudi ibadah di tempat ibadahnya umat Islam. Karena saya tanya, ada apa Anda ibadah di sini? Di sini bukan tempat penyembahan berhala. Ini adalah tempat penyembahan hakikat pencipta langit dan bumi. Itu bang. Saya tidak bertanya waktu itu kenapa tidak ke gereja. Saya tidak tanya karena saya sudah pasti tahu jawabannya. Karena orang Yahudi itu disebut sebagai Abu Dasarah, bidat kata mereka. Mereka itu penyembah berhala. Itu saudaraku. Jadi kalau misalnya Anda masuk Islam, percaya Yesus Rasul, percaya kemudian Tuhan yang mengutus Yesus adalah Tuhan yang benar, Anda masuk ke gereja, berarti itu masih salah. Itu masih keliru, belum satu paket. Karena tadi Yehezkiel 44 nomor 9, Tuhan marah kepada Yahudi, tapi satu kesalahan yang paling dibenci, yaitu mereka memasukkan orang-orang Yunani yang tidak bersunat ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Itu bang. Saudara Gutul, terima kasih sudah bergabung dan bertanya.
Kalau masih ada pertanyaan, waktu dan tempat disilakan. Masih nerima telepon kayaknya. Oh, siap. Cekruduk ni Indonesia. Halo, selamat malam Saudara Junaidi. Saudara Junaid. Saudara Junaidi. Sombong kali abangku ini, bah. Ada ribuan yang mau naik disapa sama Bang Suma, dia udah disapa dinaikkan malah sombong. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang marah kah? Hilang dia, Bang. Hilang. Dimakan kucing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terima kasih. Oh, sudah naikkan. Saya mau nanya nih. Nama itu dari mana? Ini orang mana ini? Orang Bima kah? Saya Dombojo. Sumatera. Oh, Sumatera. Di Sumatera mana, Abang? Saya Palembang. Oh, Palembang. Dari agama mana Abang ini? Saya Islam. Oh, Islam. Mau bertanya kepada siapa, Abang? Oh, mau bertanya sama Bang Zuma. Tadi panggil Ibu. Itu lanjut yang tadi, Bang. Lanjut. Silakan. Oke Bang Lai Juma. Oke, Lai Gutul. Terima kasih atas pencerahannya. Sama-sama, Bang. Sehat selalu, Abangku. Nah, yang saya tanyakan lagi berarti kalau nggak mengucap 2 kalimat syahadat nggak bisa masuk surga itu ya? Kunci masuk surga itu di dalam pengajaran Islam harus mengakui Allah sebagai satu-satunya pencipta langit dan bumi dan mengakui Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Itu, Bang. Oh gitu Bang ya. Iya. Tapi Yesus juga kan sudah saya akui juga dia sebagai utusan. Iya. Kalau sama utusan dia, saya akui dua-duanya. Ada lagi kira masalahnya itu di mana? Ya, tinggal mengakui aja roh kebenaran yang datang setelah dia. Kan dalam Yohanes 14 dia mengatakan begini, Aku akan minta kepada Bapa supaya Bapa mengutus seorang penolong lain. Di mana seorang penolong lain inilah yang akan menuntun kalian ke dalam semua kebenaran, keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Berarti Yesus minta supaya Bapa mengutus seorang penolong lain. Inilah yang dimaksud Nabi Muhammad. Dialah yang Itu nubuatnya di Alkitab gitu. iya. Seorang. Enggak ada namanya Muhammad gitu. Kalau ada nama itu bukan nubuat, Bang. Oh, yang itu. namanya namanya nubuat itu enggak ada nama. Namanya ramalan, ramalan nabi itu nubuah. Oke Bang, oke. Abang masih rajin ke gereja, abangku ini? Sekali setahun. Oh, iya. Iya. Dangkal. Agama saya itu dangkal ini. Iya. Pendalaman Bible boleh dangkal, Bang. Yang penting akal kita yang kita pakai. Karena Yesus mengatakan,
kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Gitu. Jadi kita harus pakai akal di dalam bertuhan, bukan pakai iman. Iman itu ada dari hasil kita berakal. Jadi akal yang bekerja mencari iman yang betul. Orang Kristen mengatakan imannya benar. Orang Islam mengatakan imannya benar. Semua kita akan mengklaim iman kita benar. Lalu mana yang paling benar? Iman yang benar itu adalah iman yang setara, selaras, seia sekata dengan akal. Kalau ada iman yang bertentangan dengan akal, berarti itu iman yang salah. Karena tidak mungkin Tuhan menciptakan akal kita, dan tidak mungkin Tuhan memberikan kita buku panduan, manual book, namanya kitab suci, kalau tidak selaras antara kitab suci dengan akal. Harus selaras antara akal kita dengan kitab suci kita. Baru disebut, ya harus mendudukkan akal sebagai senjata. Oke Bang Juma ya, nah, kapan ajari lagi saya tentang agama ya. Insya Allah abangku, kita sama-sama saling mengingatkan dan mengedukasi. Silakan. Siap. Salam. Saya hargai abang seorang Kristen yang baik. Thank you abang. Ini saudara-saudara Kristen, tolong dicontoh ya saudara kita Gutul ini. Dia boleh berdialog, dia boleh masuk di komal-komal Islam, bertanya tentang Islam sepuasnya tanpa melontarkan kalimat-kalimat yang sifatnya menghujat. Silakan Anda masuk, Edis silakan Anda naik. Siapa lagi? RK silakan ke sini. Belajar tentang Islam. Duduk tenang, bertanya, mendengarkan. Kalau Anda merasa lebih tahu daripada kami, Anda yang menjelaskan, kami yang bertanya. Kan gitu. Sama seperti Bible. Saya menjelaskan karena saya merasa lebih paham. Kenapa? Saya lebih paham. Kenapa saya lebih paham? Kenapa saya lebih paham? Kenapa? Ini pulpen. Nih bedanya antara iman dan pulpen dan percaya. Ini pulpen saya sembunyikan di belakang. Apakah Anda percaya bahwa di belakang saya ini pulpen? Percaya. Anda yakin? Yakin. Oke. Yang kedua, ini pulpen saya taruh di belakang. Apakah Anda beriman kepada pulpen yang ada di belakang saya? Sama enggak? Sama enggak tadi? Percaya, yakin, dengan beriman. Sama enggak? Saya ulang. Ini pulpen, nyata nih, nyata Anda lihat. Saya taruh di belakang, lalu saya bertanya, apakah Anda percaya di belakang saya ini yang saya pegang ini pulpen? Percaya? Anda yakin? Yakin. Oke. Bedanya dengan iman. Ini pulpen. Saya simpan di belakang. Apakah Anda beriman bahwa yang di tangan saya ini ada pulpen? Sama enggak? Enggak sama. Kok bisa beda? Yes. Iman itu saudara, mulut, akal, hati, dan tindakan harus seia sekata. Jadi ini yang kita pakai. Dalil, akal, logika. Itu iman yang betul. Jadi kalau ada istilah mengatakan iman tanpa perbuatan adalah buta, itu belum seberapa. Itu belum apa-apa itu. Itu level terendah. Iman tanpa perbuatan itu level terendah. Yang paling tertinggi apa? Iman tanpa akal. Itu bukan lagi namanya buta, tapi gila. Jadi Islam, di mana Islam? Di Islam itu adalah iman, akal, dan perbuatan. Itu Islam. Jadi bukan Islam itu iman, perbuatan. Iman, perbuatan. Enggak. Iman, akal, perbuatan. Perbuatan, iman, akal. Akal, perbuatan, iman. Iman, perbuatan, akal. Akal, perbuatan, iman. Mau dibolak-balik tiga hal ini,
tetap kembali kepada dinul Islam. Akal duluan, muncul perbuatan, melahirkan iman. Iman duluan, imannya dipraktekkan dengan perbuatan, lalu kemudian apa yang ketiga? Iman, akal, perbuatan. Ini 3 hal yang menjadikan manusia Islam itu menjadi insan kamil. Saya beriman dulu, baru berakal. Di Islam boleh. Saya berakal dulu, baru beriman. Di Islam boleh. Boleh. Akal dulu, baru iman. Di Islam boleh. Iman dulu, baru berakal. Boleh. Kenapa? Kalau kemudian saya beriman dulu, baru berakal. Di Islam, iman saya percaya kepada hakikat pencipta langit dan bumi yang maha kuat, laisa kamitslihi syai', yang tidak serupa dengan apapun. Percaya nih, iman. Lalu iman saya aplikasikan dalam bentuk tindakan. Bertentangan enggak iman saya dengan perbuatan saya? Beribadah, iman saya mengatakan Tuhan itu satu, saya ibadah. Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Ini tindakan iman, diaplikasikan dengan perbuatan. Perbuatan saya yang menjadikan saya melakukan prosesi ibadah salat, apakah bertentangan dengan iman saya tadi? Menyembah kepada hakikat yang satu? Tidak. Bagaimana kalau saya balik? Saya salat dulu. Allahu Akbar, dihai Engkau yang maha besar. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini perbuatan. Perbuatan saya menggambarkan Tuhan itu maha besar, pencipta alam semesta yang maha suci, hakikat yang maha kasih, maha sayang, tempat segala-galanya. Kemudian memohon, berdoa, meminta. Itu perbuatan saya. Perbuatan saya ini bertentangan enggak dengan iman? Enggak. Perbuatan dan iman saya ini bertentangan enggak dengan akal? Enggak. 3 komponen dalam satu keadaan. Jadi tidak ada di Islam itu mau beriman dulu baru beramal, boleh. Mau beramal dulu baru beriman, boleh. Kenapa? Karena tidak bisa keluar jalur kemanusiaan. Konsepsi iman dengan kemanusiaan dalam Islam itu tidak bisa bertentangan. Tuhan menciptakan 2 komponen di alam semesta. Yang pertama akal, yang kedua buku. Ini kitab suci. Ini akal. Tuhan ciptakan akal di batok kepala. Untuk mengarahkan kemudian akal ini, diberikanlah kemudian manual book kitab. Sorry, ini kitab Mazmur, ini Quran. Jadi kitab ini ketika dibaca, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Nah, ini masih global. Yang khusus, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan pencipta alam semesta. Ini kitab suci. Akal terima. Bertentangan enggak? Enggak. Berarti yang mewahyukan kitab ini, dia juga yang menciptakan akal. Karena buku panduan dengan akal klop. Seibarat HP dengan buku panduannya, taruhlah ini manual booknya. HP dengan buku panduan HP ini. Yang membuat HP ini ketika memberikan buku petunjuk harus sesuai, klop. Gak boleh bertentangan antara buku panduan dengan HP.
Harus satu klub. Berarti dia berasal dari pabrik yang sama dengan keahlian yang sangat luar biasa. Ini, kalau ini bercerita tentang menu makanan, sementara ini HP yang kita beli, satu dos kita beli, begitu kita buka, ini isinya bagaimana caranya membuat sayur. Berarti tidak sesuai dengan ini, berarti penciptanya bukan ahli. Kalau akal kita dengan kitab suci kita bertentangan, berarti ada dua. Kita dan kitab suci ini yang bukan firman Tuhan, atau ini yang bukan firman Tuhan, atau memang Tuhan tidak pernah memfirmankan ini, atau kemudian Tuhan yang kita anggap Tuhan itu bukan Tuhan. Di Islam, buku panduan dengan akal tidak bertentangan. Artinya yang mewahyukan Al-Quran ini tahu betul settingan akal yang dibuatnya. Karena tidak mungkin dia yang menciptakan akal, dia yang membuat buku, tapi tidak sinkron antara akal dengan buku. Jadi di Islam itu yang namanya iman, akal, perbuatan itu harus selaras. Imannya, perbuatannya, akalnya harus selaras. Lalu bagaimana dengan kitab saudara kita? Akal mengatakan Tuhan itu satu. Bacalah kitabnya. Satu Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di surga. Akal pensiun tidak bisa dipakai. Ada 3 yang bersaksi, 3-tiganya Tuhan. Tidak bisa masuk di sini. Nah, itulah yang terjadi, saudara-saudara. Jadi iman, kemudian akal dan perbuatan. Jadi kalau di Islam mengatakan ada yang iman dulu baru perbuatan, ada. Iman dulu baru akal, ada. Siapa itu? Umat Islam yang lahir dari Islam. Mereka iman dulu, sholat, baru berakal. Salah satu referensi berfungsinya akal pada umat Islam yang Islam dari lahir adalah dunia apologet. Betul? Setuju nggak? Yang tadinya hanya sholat, hanya puasa, tapi begitu paham dunia apologet, oh ternyata baru terasa tuh sholatnya berisi, amalan-amalannya berisi, keislamannya baru bermakna, keislamannya baru terasa indah, baru merasakan betapa agungnya dirinya hadir di dunia ini, lahir di tengah-tengah umat Islam. Betul? Iya dong. Makanya dikatakan kad aflahal mu'minun, beruntung yang lahir dengan agama Islam, lalu kemudian mereka mendengarkan para apologet Islam menjelaskan bobot daripada iman yang mereka laksanakan, dan ternyata yang ada hanya keberuntungan semata. Tadi dulu sholat aja, sholat. Hayya 'alas sholat. Kita terpanggil untuk sholat. Hayya 'alal falah. Dituntun, diseru untuk menuju kepada kemenangan. Yang ada dalam benak kita, menang. Ya menang karena kita melawan iblis. Kita bisa sholat, kita tidak lalai dari sholat. Kita terpengaruh teman kita yang main slot pada saat waktu sholat, tidak mau tinggalkan HP. Itu kemenangan kita. Ternyata bukan hanya sekedar itu aja. Setelah kita paham tentang dunia apologet. Hayya 'alal falah. Ternyata kita menang. Islam itu benar. Islam itu yang paling mulia. Islam itu berada pada jalur hak. Dibandingkan mereka yang gagah-gagahan menganggap diri mereka sebagai wakil Tuhan, anak Tuhan, punya juru selamat, bla 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 bla. Mata kita terkadang kemudian sakit
melihat kemajuan mereka dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi pendidikan, pencapaian dunia mereka maksimal. Kita hanya naik sepeda kumbang, kita hanya makan nasi dan garam. Begitu kita mengenal dunia apologet, hayya 'alal falah. Ternyata menuju kemenangan itu karena kita sudah berada pada kubu kemenangan. Kita boleh miskin harta, boleh. Kita boleh sakit dengan ujian, boleh. Kita boleh mengalami ujian kematian keluarga, boleh. Tetapi kita berada pada keuntungan yang nyata. Apa itu? Dinul Islam. Orang yang tadinya tidak mengenal dunia apologet, ya Islam aja, sedekah aja. Kadang sedekah karena ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dianggap pemurah, ingin dibilang ahli sedekah. Tapi begitu mereka mendengarkan dunia apologet, harta yang dikeluarkan ternyata bernilai amalan ibadah. Itu puasa yang tadinya hanya ya asik puasa. Pada saat menjelang buka, rame pasar, beli kue, beli gini. Tapi begitu mereka mendengarkan dunia apologet, begitu bulan suci Ramadan datang, mereka sudah punya niatan tuh. Ya Rabb, jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai hari demi hari di mana aku melakukan ibadah dengan maksimal. Dulu ketika menjelang Idul Fitri, mereka sedih, tidak lagi akan rame-rame sholat tarawih. Mereka sedih, tidak lagi rame-rame makan bersama buka puasa. Tapi setelah mendengarkan dunia apologet, ditinggal bulan puasa itu sudah merasa mulai, hatinya itu mulai ada yang hilang. Karena bobot keislamannya itu sudah mulai masuk. Tadi sekedar Islam doang. Itu keuntungan orang yang lahir dalam keadaan Islam. Mereka beriman baru berakal. Tapi tidak semua. Tapi orang yang mu'alaf kebalik. Berakal dulu baru beriman. Itu. Masya Allah, luar biasa para mu'alaf. Subhanallah, mereka berakal dulu baru beriman. Kalau kita beriman dulu baru berakal. Setelah iman lalu berakal, semakin jadi iman kita itu. Masya Allah. Jadi ketika memasuki bulan suci Ramadan, ya kita bisa sholatnya itu bobotnya luar biasa, zikirnya kita luar biasa. Dan salah satu bentuk akal, iman, dan juga kemudian perbuatan yang maksimal itu adalah kalau kita lihat bobot iman, kita tidak terlalu cinta akan dunia. Gak terlalu gimana kali dengan dunia. Kita disibukkan apapun kita lakukan, maka kita senantiasa ridhonya hanya kepada Allah. Baru-baru ini saya di chat orang, dia minta doa. Bang Suma, antum pasti punya doa pamungkas. Jadi ku bilang, sahabatku, saya tidak punya doa pamungkas, doa spesial di dalam hidup ini, nggak ada. Saya tuh doanya biasa aja. Tapi ada satu doa yang tidak pernah saya lalai pada saat saya berdoa kepada Allah. Apa itu? Kata sahabat saya setiap kali berdoa itu nggak neko-neko. Saya hanya minta kepada Allah, ya Rabb, mudahkan seluruh urusan saya yang baik. Baik urusan agama maupun urusan sosial, dalam hal ini negara. Itu doa saya. Ya Allah, berikan saya rezeki, ya Allah berikan saya. Alhamdulillah, doa saya cuma dimudahkan. Jadi saya berusaha, Allah yang mudahkan. Itu aja doaku dari dulu, dari kiai saya almarhum. Mudah-mudahan beliau selamat. Dia sambil tepuk kepala saya. Itu tahun 98 ya teman-teman. Sebelum saya mengangkat kaki dari pondok, 6 tahun saya di pondok.
sebagai preman kampus. Dinasehati. Pegang kepala saya lalu dinasehati. Kata beliau, kalau kamu berdoa, gak usah terlalu bertele-tele doanya. Minta aja kepada Allah, ya Rabb, mudahkan seluruh urusan saya. Baik urusan agama, urusan dunia maupun urusan akhirat. Dah selesai. Dan itu ku ucapkan, ditanyalah sama temanku mungkin nonton. Bahasa Arabnya apa bang? Saya bilang, ngapain pakai bahasa Arab? Pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, mudahkan setiap urusanku. Urusan dunia, urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Udah, selesai. Itu aja doanya. Sambil kita bekerja. Jangan mudahkan urusanku tapi tidak ada urusannya. Urusan cuma menggosipin orang. Orang main film, dia yang emosi. Tetangganya beli kulkas, jelas-jelas di rumahnya belum ada kulkas, beli juga kulkas. Akhirnya apa? Kulkasnya rusak, diganti pintunya pakai kain horden. Jadi lemari pakaian lah. Nggak usah yang kayak gitu yang diurus. Yang diurus yang lurus-lurus aja kayak gitu. Ya, doa kesembuhan. Ya itu tadi. Ya Allah, mudahkan segala urusanku. Urusan kita ketika kita sakit apa? Apa urusan kita ketika kita sakit? Urusan kita apa? Ngurus apa? Ngurus tubuh ini supaya sehat. Betul? Ya iya, itu sudah. Supaya anak saya lulus kuliah. Ya itu urusan kita tadi tuh. Itulah doa pamungkas saya, mewakili semuanya. Tinggal bagaimana tindakan fisik dan pikiran kita mengarah ke sana. Saya kira begitu teman-teman. Kok jadi ini, jadi monolog kita ya. Ini kalau saya bicara kebiasaan dari dulu teman-teman. Bisa ngomong sampai 1 bulan non-stop betulan. Harus ada yang tegur saya kalau saya ngomong. Kalau tidak nggak pulang-pulang kita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Bang Zuma, kalau orang Islam masuk Kristen, dia masuk balik ke Islam boleh gak? Boleh. Boleh. Kalau dia beriman, Halo? lalu dia kafir, lalu beriman lagi boleh. Yang penting bukan niatannya untuk mempermainkan agama. Jadi biasanya kalau dia Islam baru Ya Bang Zuma? boleh bang, boleh. Selama dia bertobat betul-betul taubatan nasuha. Betul-betul taubatan nasuha. Boleh. Tak, ada kawan saya kan dekat Malaysia. Dia awalnya Islam, tapi masuk Kristen. Habis itu dia mau balik lagi Islam. Boleh. Yang penting niatnya betul-betul masuk Islam dengan kafah, dengan sungguh-sungguh, bukan untuk mempermainkan agama. Boleh. Boleh. Cuman yang ditakutkan adalah misalnya di sini siapalah? Misalnya Riri atau Eren atau Anti atau Uda Jack tiba-tiba coba deh pindah ke Kristen dulu, mau rasakan gimana di gereja. Itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Jangan sampai baru diniatkan tiba-tiba datang yang pakai jubah hitam. Hai, detik kematianmu sudah di ambang pintu. Gimana dong? Padahal sudah menyatakan murtad, cuman mau coba-coba. Belum juga masuk gereja sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mau? Mati dalam keadaan kafir, mau? Meskipun hanya coba-coba, mau? Enggak kan? Nah, jangan punya niatan gitu. Aku mau coba-coba, masuk ke gereja kayak mana rasanya di dalam. Lagunya dangdut atau lagu pop atau lagu keroncong atau dia lagu apa? Sinden. Jangan mau. Jangan sampai ada yang mau pura-pura. Kata Bang Suma boleh. Nah cobalah tiba-tiba yang jubah hitam datang. Ya kalau datang jubah putih nggak masalah. Kalau jubah hitam, suara apa itu?
suara apa itu? Orang di sampingnya sudah panggil, hei sadar, hei nak sadar, hei periksa nadi, periksa semuanya diperiksa, hei sadar, panggil ini panggil itu, sementara kita sendiri, dia sendiri sibuk. Sampai yang terjadi apa? Siksa kali orang itu matinya. Kenapa? Ternyata dia sibuk mencari suara, ngajak dia lagu joget dandut di kuburan. Jadi jangan coba-coba ya. Ada mau coba-coba pindah gitu, mau bagaimana rasanya di sana, jangan mau. Karena ketika kabut sudah datang di siang hari, gelap menaungi rumah Anda. Suara-suara binatang sudah sana sini terdengarkan oleh Anda sendiri, yang lain tidak dengar. Tiba-tiba pintu sudah didorong, cuman Anda yang dengarkan. Sama seperti orang yang dulu 3 hari sebelum meninggal, saya datang ke beliau. Dia tatap mata saya, terus dikasih kode, katanya gini. Dia kasih informasi bahwa ada si fulan duduk di sebelah kiriku sambil dia menangis. Ngeri kawan-kawan, ngeri. Jadi perbanyak zikir, perbanyak bertobat. Kalau cerita tentang alam ruh, waduh, ngeri kali. Ayo, silakan teman-teman, silakan naik yang mau. Ini sudah mau asar berarti ya. Waktu saya sudah mau asar. Mungkin kalau tak ada lagi yang mau bertanya, kita tutup sampai di sini. Habis asar saya naik di komalnya teman-teman yang mau buka komal. Mungkin Bang Arif atau Dinda Krismoto, silakan buka komalnya. Nanti kita hadir di sana. Sementara kita tutup di sini karena Bang Suma dari tadi belum minum, belum juga makan siang. Ini sudah mau asar di kota Makassar. Insya Allah saya ingatkan kembali nih kepada saudara-saudara saya yang ada di kota Makassar, yang ada di kota Goa, ada di kota Maros, yang ingin sungkeman, cipika-cipiki dengan Bang Suma besok, silakan hadir di Mall Panakukang. Kita sholat maghrib di sana sambil menikmati nonton film Doti bersama dengan teman-teman yang ada di kru film Doti yang ada di kota Makassar, gitu ya. Jadi teman-teman yang ingin jumpa langsung dengan Bang Suma, ayo hadir di Mall Panakukang lantai 3 kalau nggak salah di XX1. Saya ada di sana insya Allah. Silakan hadir ya untuk kemudian kita nonton film Doti. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali lagi teman-teman yang ingin memesan buku daripada Moremoto dan Gus Wafi terkait dengan buku yang tadi, jawaban tuntas fitnah terhadap Islam, jilid pertama tentang ketuhanan. Silakan menghubungi kontak HP dari adinda kita, Dinda Kuriosmoto, guru Ibrani kita, 08 tambah 777 tambah 2 tambah 5 tambah 21 tambah 9 tambah 8 tambah 5. Itu ya teman-teman sekalian, silakan hubungi beliau untuk memesan bukunya. Yang ketiga, teman-teman yang ada di kota Makassar, Goa Maros, yang punya pengalaman untuk memasarkan rumah subsidi, silakan hubungi saya di nomor Excel saya 081 tambah 99 tambah 00 tambah 3 tambah 777 tambah tambah berapa? 777 222 terakhirnya 7. Yang punya pengalaman jadi marketing perumahan subsidi, hubungi nomor kontak tadi. Kita kasih gaji dan bonus sesuai dengan aset penjualan rumah subsidi ya, tanpa DP, tanpa biaya akad. Hanya siapkan materai 40 lembar saja untuk tanda tangan pada saat akad kredit. Begitu saya ulang lagi,
teman-teman yang punya pengalaman memasarkan rumah subsidi, salah putra, salah bang, memasarkan rumah subsidi, punya pengalaman memasarkan rumah subsidi harga 173 tanpa DP, tanpa biaya akad, cuman materai 40 lembar, dan kemudian saldo di buku rekening nasabah, saldonya sendiri ya teman-teman. Silakan menghubungi nomor saya 081 tambah 99 tambah 00 tambah 3 tambah 227. Nah gitulah ya, silakan. Saya pengalaman bang, saya bisa jualkan rumahnya, silakan. Kita kasih gaji, kita kasih bonus, dan kalau dia berhasil kemudian melakukan penjualan dengan target yang kita kasih, kita bisa angkat beliau sebagai pegawai kita. Gitu. Jadi bukan hanya marketing, kita jadikan sebagai staf admin, atau kalau dia cantik ya jadi sekretaris. Gitu. Kenapa pas giliran cantik dibilang jadi sekretaris, kok ketawa sih? Ya iyalah. Iya, serius. Gimana saya bang? Saya ganteng. Nah, kalau ganteng bukan sekretaris, tapi jadikan sebagai driver aja. Kalau betul-betul pengalaman, kan gitu ya teman-teman. Saya kira begitu. Sahabat-sahabat dan juga yang biasa menggunakan skincare, silakan menghubungi admin saya 08 terlalu banyak ya nanti. Ini bang semua bisnis aja. Enggak, bukan bisnis. Ini saya harus banyak anak-anak kita yang harus kita bantu. Ya, kita harus bantu, jangan sungkan. Tapi bang semua ngapain jadi promosi? Ya mau kayak mana lagi loh usaha-usaha saya? Kok jadi sibuk kali kalian? Iya ya, usaha-usaha saya sendiri, bukan usaha orang. Gimana sih? Sebut nggak nih? Sebut nggak nih nama adminnya Skincare BZ? Sebut nggak? Sebut bang. 0815 27 tambah 28 tambah 28 22. Nah itu. Nggak usah sewot. Yang mau kinclong mukanya nih, kinclong. Biarpun hitam tapi kinclong. Ya pakai BZ Skincare gitu. Saya malas aja promo karena sudah berjalan di belakang layar, sudah ada yang pesan. Tinggal distributor aja yang nggak ada. Di mana perumahannya bang? Di Tanra Lili Maros, tipe 36, luas tanah 6x13, kemudian 2 kamar. Plafonnya itu modelnya kayak rumah saya nih. Modelnya, pernah lihat plafon saya kan? Perlihatkan sedikit plafon rumah saya nih. Tuh, gini modelnya plafonnya. Subsidi tapi model plafonnya gini. Dia bersusun. Hebat kan? Perumahan subsidi plafonnya model komersil. Sudah ada BZ Lab TikToknya bang? Iya, thank you. Ada BZ properti atau BZ apa gitu. Silakan yang mau membersihkan kemudian plek-plek hitam, silakan hubungi BZ yang admin tadi itu. Aman insya Allah. Oke. Jadi teman-teman sekali lagi nanti setiap kita live kita keumumkan buku ini karena ini juga penting sekali ya. Buku yang tadi di Dinda Kurismoto, tolong itu adalah amanah yang diberikan umat kepada saya pribadi untuk selalu menggaungkan buku itu. Mudah-mudahan ke depan adik kita Kurismoto ini juga memberikan buku-buku panduan yang seirama dengan cakupan kitab buku ini, yang sasarannya itu anak SD, SMP. Seperti kalau buku ini juga bisa dibaca SD, SMP, bisa sangat bisa. Tapi yang spesial untuk anak SD atau anak TPA yang nanti kita berikan sasaran pasarnya kita itu adalah TPA yang ada di daerah untuk kita serahkan mereka untuk ajarkan kepada anak didik Islam supaya dijauhkan dari pendangkalan akidah. Saya kira begitu. Iya Dinda. Disusun aja anunya dek, materinya disusun, kurikulumnya insya Allah akan kita bantu pasarkan. Termasuk gini teman-teman, yang punya banyak duit nih, yang punya banyak duit seperti tadi abang kita Mas Indra. Bang Suma, saya pingin beli buku 100 pieces.
tolong buku itu dikirim ke daerah-daerah zona merah. Ada nggak teman kita di zona merah yang bisa kita suruh bagikan buku-buku itu? Seperti misalnya di mana daerah-daerah basis mereka tuh, yang di tengah-tengah mereka ada umat Islam banyak. Di situ ada masjid anak-anak Islam yang biasa menjadi sasaran empuk mereka. Silakan pesan buku. Teman-temanku yang kaya raya, pesan buku 100. Habis itu kasih PR ke Dinda Kurismoto. Kurismoto, tolong buku ini dikirim ke daerah yang rawan pemurtadan. Kirim atas namaku. Satu anak kita selamatkan dengan buku ini. Subhanallah, amal jariahnya itu loh. Apa sih? Kalau dia 10 buku kan 1 juta, 100 buku kan cuma 10 juta tuh. 10 juta itu cuman satu kali kirim slot, cling, habis lenyap. Mending gunakan yang bermanfaat. 100 orang terselamatkan akidahnya dengan buku ini. Dosa Anda kemarin yang curi sendalnya orang bisa hilang dengan amal Anda itu. Nih, buku ini. Harga cuman 100 ribunya. Pesan kemudian sama Dinda Kurismoto, saya 10 bang, saya nggak cukup 110 aja. Kirim ke daerah-daerah yang rawan pemurtadan. Seperti yang ada di Jerapah. Mana itu? Sorry, mana? Jerapah, Jepara. Di situ tempatnya. Jepara. Di situ ada tempat rawan. Termasuk pondok pesantren yang kemarin kita ada kerjasamakan, situ juga rawan. Iya, Beli di Banten, titip sama Dinda Kurismoto. Habis itu boleh infokan ke saya yang tahu nomor saya. Bang, saya udah titip ke Kurismoto 100 buku, tolong dimonitor. Boleh. Beliau yang kemudian nanti yang mensuplai buku itu ke daerah-daerah rawan. Termasuk di daerah Toba sana misalnya, atau daerah Poso, atau di mana saja yang ada terjadi bencana-bencana itu teman-teman. Itu rawan tempat pemurtadan. Segera pesan buku ini 10 aja. Atau 5 aja saya titip, kirim ke Papua, di daerah ini, di daerah ini, daerah ini. Kami yang akan kirimkan nanti. Tapi tentu kirim juga biaya ongkos kirimnya dong. Kan gitu. Gak mungkin nanti Dinda Kurismoto siang malam cetak ini kirim habis untungnya sedikit, habis pakai ngirim. Jadi pahalanya juga habis. Pahalanya tetap dapat tapi duniawinya nggak ada, anaknya juga perlu sekolah. Begitu teman-teman. Jadi kalau pesan buku sekalian dengan ongkos kirimnya. Itu kira-kira kalau 1000 buku berapa kilogram? 1 ton. Nah berapa 1 kilo? 10.000 kali 1 ton, itulah. Itu contoh. Ya, contoh. Kita harus memperkuat akidah anak-anak kita dengan buku ini. Maka saudara-saudara saya yang kaya raya, yang punya harta berlimpah, yang punya duit berlimpah, yang tabungannya sudah robek, yang ATM-nya sudah terbuat dari emas, cincinnya juga sudah bermiliar-miliar. Nih, sempatkan beli ini. Jangan kemudian Anda diberatkan nanti di hari pembalasan dengan mendiamkan. Ini sudah ada berlian disiapkan. Beli buku ini, pesan sama Dinda Kurismoto. Beliau nanti yang kirimkan, nanti tanda bukti pengirimannya ini. Kalau perlu didokumentasikan, buku itu dibagikan. Itu baru Islam hebat. Oke, saya kira begitu. Sudah mau asar teman-teman sekalian. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Apa yang kami sampaikan sebagai fakir itu hanya semata-mata ilmu yang kami dapatkan meskipun belum maksimal. Minimal ada yang bernilai positif yang kami sampaikan di sini. Saya Bang Suma dengan kerabat kerja dari Apologet Islam Indonesia mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf. Saya cinta kepada netizen seluruhnya, baik yang ada di YouTube, I love you full, yang ada di TikTok juga I love you full. Kita cinta karena Allah. Kami tutup. Ada mungkin yang mau disampaikan, Bang Arif, Dinda Kurismoto? Siap Gurunda, langsung aja kafaratul majelis Gurunda. Oke, kafaratul majelis. Dinda Kurismoto? Iya, kalau yang berminat bukunya itu bisa DM ke saya gitu. Ya, DM ke beliau dengan nomor yang ada di YouTube Zulkifli 15 yang tadi yang saya sebutkan. Masya Allah, kalian luar biasa. Subhanallah. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Terima kasih Adinda. Sama-sama Bang. Silakan buka komal, nanti kita kumpul di sana lagi.
ilaha illallah. Ya Tuhan. Saya turunkan satu persatu, Bang Kirasmoto, saya turunkan Gurunda ya, biar tidak terlempar ke rawa-rawa. Oh, siap. Kirain sudah selesai, Bang. Saya juga diturunkan, tendang aja saya Gurunda. Jangan. Pamali. Kalau turun sendiri nanti saya kelempar ke rom Kristen nanti Gurunda. Oh gitu. Tunggu. Iya. Saya baiki dulu video ini. Saya turunkan ya, Bang. Iya, silakan Gurunda, turunkan saya. Mau buka komal enggak ini? Insya Allah bentar lagi. Oke, saya ibadah dulu, nanti saya naik. Insya Allah Gurunda ya. Iya. Turunin saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum saya tutup beneran ya. Tadi yang merasa, yang mendengarkan cantik jadi sekretaris, enggak, itu bercanda ya. Jangan sampai karena Anda enggak merasa cantik-cantik amat, Anda enggak mau mendaftar. Enggak, itu bukan alasan, itu cuma candaan aja. Sabar ya. Oke. Masya Allah. Ya, semoga mereka tersadarkan. Barakallahu fikum. Baik, sekali lagi teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di Komal Bang Arif setelah asar ya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdi. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Bang Arif, mohon maaf Bang, saya harus ibadah dulu. Assalamualaikum.